Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengizinkan untuk menjelaskan tentang diri saya, tentang prodi saya, dan peran saya dalam menghadapi COVID-19 ini sebagai mahasiswa. Kenalkan diri saya, nama saya Eman Damasya Budi. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Juni 1999. Alamat di Cipinang Timur 1 nomor 15 RT 6 RW 03 Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hobi saya yaitu jalan-jalan dan membaca artikel-artikel informasi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan administrasi perkantoran. Program studi pendidikan administrasi perkantoran adalah prodi yang siap melahirkan tenaga profesional baik sebagai pendidik maupun non-tenaga pendidikan yang terampil. Tenaga pendidik profesional bergelar SPD atau dengan sebutan sarjana pendidikan, khususnya tenaga pendidik di SMK, jurusan atau kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Di samping itu, para lulusan juga berkesempatan menjadi tenaga ahli di luar pendidikan dan mampu melaksanakan kegiatan perkantoran secara profesional, memiliki kompetensi, kepribadian, dan sosial yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan kegiatan wirausaha. Selanjutnya, dalam pendidikan administrasi perkantoran ini mempunyai misi, yaitu yang pertama, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Kedua, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Ketiga, meningkatkan mutu proses belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual maupun faktual. Keempat, meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Untuk mengenai visinya juga, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nah, dalam pendidikan administrasi perkantoran sendiri memiliki keunggulan, yaitu yang pertama merupakan salah satu prodi favorit dalam Fakultas Ekonomi, dan yang kedua berdaya saing di bidang pendidikan dan non-pendidikan. Berikut ini saya akan beri alasan masuk pendidikan administrasi perkantoran, yaitu yang pertama, bisa kerja di kantoran. Yang kedua, ingin mengenal dunia administrasian dan bisnis ekonomi. Dan yang ketiga, dengan tujuan buat orang tua bangga. Kesan-kesan selama di pendidikan administrasi perkantoran ini. Yang pertama, saya merasa senang bisa masuk pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua, menambah wawasan baru dan teman baru. Yang ketiga,
bisa mengenal lingkungan-lingkungan sekitar. Dan yang keempat, memperoleh pembelajaran yang sesuai dan memadai. Saran saya untuk mengenai pendidikan administrasi perkantoran sendiri, yaitu yang pertama, tetaplah jadi dosen yang pro terhadap kemajuan mahasiswanya, dan jangan jadi dosen yang suka pentingin dirinya sendiri. Ya, yang kedua, memperbaiki sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, yang kedua ini sering terjadi ketidaksesuaian sistem pembelajaran dengan isi materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, bagian ini sudah memasuki tentang peran mahasiswa dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu, kenapa kita sebagai mahasiswa ikut peran dalam COVID-19 ini? Jawabannya, karena kita selaku manusia ini perlu adanya upaya pencegahan atau mengatasi penularan COVID-19 ini sangat cepat mengalir, sehingga kita perlu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan memakai sabun. Tujuannya agar kuman atau virus-virus ini tidak masuk ke tubuh kita dan melindungi tubuh kita. Kedua, melakukan physical distancing atau jaga jarak, karena ini berdasarkan anjuran protokol kesehatan dan menekan penularan COVID-19 ini. Ketiga, stay home dan kuliah daring, karena ini bentuk upaya mengatasi COVID-19 ini dan tetap menjalani produktivitas dari rumah. Sekian dulu dari saya untuk penjelasan ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang mendetail dalam penyampaiannya tadi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan terutama klik tombol jempolnya, karena ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan saya tadi. And see you.